Halo semuanya, saya Wirapadipa Arya Putra dari SMKN 26 Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas tentang video STEM yang akan saya buat dengan judul pemanfaatan teknologi dengan sampah. Kebetulan, di sebelah saya ini ada 3 jenis sampah, yaitu sampah basah yaitu organik, dan sampah kering anorganik, dan sampah bahan beracun atau sampah kimia. Seperti yang kita ketahui, bahwa hidup di bawah wabah virus corona sangatlah beragam. Tidak bertutup kemungkinan orang tersebut tertekan dalam hal itu. Meskipun begitu, kita harus tetap produktif dalam menjalani keseharian. Virus corona memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya di sektor ekonomi. Seperti anjloknya harga pasar, sampai hilangnya pekerjaan seseorang, karena banyak yang dirumahkan, bahkan sampai di PHK untuk mengikuti protokol kesehatan dalam memerangi wabah virus corona di era new normal. Orang yang habis di PHK atau yang belum mendapat pekerjaan, maka orang akan berusaha mendapatkan duit dengan cara yang kurang bagus, yaitu merampok rumah orang. Hal ini membuat ketidaknyamanan untuk penghuni rumah. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan membuat sebuah alat. Alat ini akan membantu bila ada penyusup datang ke rumah kalian. Alat ini dibuat dengan barang yang sederhana, yaitu dengan sampah. Sampah sendiri menjadi 3 bagian, yaitu organik, anorganik, dan kimia. Dalam video ini, saya akan menggunakan sampah non-organik. Setiap jenis sampah sendiri juga memiliki pemanfaatan yang berbeda. Semisal, sampah organik itu bisa menjadi pupuk untuk tumbuhan. Kalau sampah anorganik, biasanya sering dijadikan barang daur ulang seperti botol minuman, drum minyak, dan ban mobil. Sampah kimia pada saat ini belum bisa diolah karena keterbatasan teknologi. Mungkin pada suatu hari, sampah kimia bisa menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Sampah lebih mudah ditemukan daripada uang. Oleh karena itu, kita harus kreatif, yaitu menjual sampah untuk mendapatkan uang. Jadi, barang yang dibutuhkan yang pertama kali yaitu mobil mainan bekas dengan dinamo penggerak. Setelah itu, kaleng bekas keripik ataupun minuman. Bahan yang ketiga opsional yaitu kabel tis. Selanjutnya, 2 buah baterai, 2 buah mur ataupun itu, ini opsional. Isi lem tembak, benang, dan selanjutnya itu alat-alat yang diperlukan. Yang pertama itu solder beserta timahnya, gunting kayu atau rotan dan gunting biasa, dan 1 set obeng. Oh ya, dan yang terakhir lupa, kardus. Langkah pertama yang dilakukan yaitu Yang pertama yaitu lepaskan dinamo pada mobil mainan. Lalu kita gunting. Dan kita jadi mendapat dinamonya. Yang selanjutnya yaitu membuat wadahnya dengan menggunakan kardus. Oke, ini wadahnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat loncengnya. Loncengnya. sambungkan mur dengan benang, lalu ikatlah benang di kedua sisi mur tersebut. Lalu ikatlah mur yang sudah diikat dengan benang tadi di ujung dinamo. Lalu rekatlah dengan lem tembak agar benang tidak jatuh atau lepas. Kabel tis ini sebenarnya hanyalah opsional.
agar pada saat di papan atau di kardus terikat kencang. Lemlah kedua baterai di kardus yang sudah dipotong tadi, gunanya sebagai sumber listrik untuk penggerak dinamo. Setelah disusun dengan skema yang rapi, lalu solderlah kabel yang sudah dimasukkan ke dalam dinamo, lalu disambungkan ke baterai. Yeay, berhasil! Oke, pada video kali ini adalah cara kerja dari alat ini. Pada prototipe ini sudah mengalami perubahan dari prototipe sebelumnya, seperti alasnya sudah menggunakan papan, tempat baterai. Tempat baterai ini juga menggunakan tempat baterai yang digunakan dalam mobil bekas kemarin. Nah, kemarin ini menggunakan mur, sudah diganti dengan tutup kaleng, menggunakan penyangga agar dinamonya bisa berdiri tegak. Dan alat ini adalah penjepit buku sebagai komponen utama penggerak dari dinamo ini. Nanti akan saya jelaskan cara kerjanya. Oke, cara kerjanya nanti akan saya peragakan dalam bentuk video singkat, tapi cara kerjanya itu sangat mudah. Oke, jadi yang ini arus negatif, yang ini arus positif. Arus negatifnya langsung menuju ke dinamo, dan arus positifnya dipotong oleh ini. Alat ini berfungsi sebagai saklar. Cuman saklarnya ini berbentuk seperti ini karena mempunyai cara fungsi lain, yaitu nanti kardus ini akan diikatkan di pintu. Setelah di pintu ditarik atau dibuka, maka dia akan bunyi. Seperti itu. Kalau ditekan, dia akan mati. Kalau dilepas, itu. Makanya saya janggal dengan kardus. Seperti itu. Sekian cara kerjanya. Berikut merupakan instalasi dari alat tersebut. Selanjutnya yaitu memasang pin sebagai pemicu dari alat ini. Selanjutnya video demonstrasi. Sekian dari saya. Besar harapan saya pada alat yang saya buat yaitu yang pertama untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia, dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak-anak Indonesia. Sekian dari saya. Dadah. Ki Hajar, kita harus belajar.